Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan memaparkan tentang gangguan pada anak tunarungu yang beranggotakan saya Ratna Komalasari, Vina Talia, Cynthia Ingga Pratiwi, Nia Rafika, dan Dina Tiara Nisa. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang definisi dari tunarungu. Menurut Gita dan kawan-kawan, tahun 2019, tunarungu secara etimologi dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Jadi, anak tunarungu adalah anak yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Yang kedua yaitu menurut Riani tahun 2018, tunarungu adalah anak yang kehilangan keseluruhan atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal dan maupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu pendengaran tetap memerlukan pelayanan khusus. Yang terakhir yaitu menurut Amin dalam Hidayati tahun 2020, tunarungu adalah mereka yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan pendengaran yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh organ pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan sehingga memerlukan bimbingan pendidikan khusus. Jadi, dari ketiga ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tunarungu adalah anak yang mengalami hambatan pendengaran sehingga kurang mampu berkomunikasi secara verbal dan memerlukan alat bantu atau bimbingan dari orang yang khusus. Baiklah, selanjutnya itu ada klasifikasi anak tunarungu. Tunarungu ini pada umumnya dibagi menurut letak kelainannya, yaitu tuli sentral dan tuli perifer. Tuli sentral yaitu ketidakmampuan memahami atau mengerti arti suara pada telinga normal. Tuli perifer yaitu ketulian yang disebabkan oleh adanya kelainan pada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Tuli perifer ini dibagi menjadi 3, yaitu tuli hantaran, yaitu disebabkan oleh adanya gangguan transmisi gelombang suara ke telinga dalam. Yang kedua yaitu tuli saraf yang disebabkan kerusakan sel organ korti atau serabut saraf. Dan yang terakhir itu yaitu ada tuli campuran yang disebabkan oleh kelainan jenis hantaran dan saraf pada telinga yang sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab gangguan tunarungu. Yang pertama yaitu ketunarungguan sebelum lahir atau prenatal, yaitu ketunarungguan yang terjadi ketika anak masih berada di dalam kandungan ibunya. Yang kedua yaitu takomia, ketika ibu sedang mengandung karena suatu sebab tertentu ibu mengalami keracunan pada darahnya. Yang ketiga yaitu resus pictor, ketunarungguan yang terjadi pada anak karena ketidakcocokan antara resus ibu dengan resus yang ada di kandungannya. Yang keempat yaitu tongue perlasing, adalah bayi yang dikandung tidak dapat terlahir secara wajar. Untuk mengeluarkan bayi dari kandungan mempergunakan pertolongan atau alat bantu sejenis lainnya. Selanjutnya itu ada layanan pendidikan bagi anak tunarungu. Yang pertama itu ada segregasi. Segregasi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Pendidikan anak tunarungu melalui sistem pendidikan segregasi adalah penyelenggaraan pendidikan untuk anak mendengar. Yang kedua itu ada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan proses yang kompleks dan tidak hanya tentang pengaturan di mana anak-anak dengan dan tanpa cacat belajar bersama. Selanjutnya itu ada ciri-ciri anak tunarungu. Menurut Gunawan tahun 2016, ciri-ciri anak tunarungu adalah sebagai berikut. A. Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar. B. Banyak perhatian terhadap getaran. C. Terlambat dalam perkembangan bahasa. D. Tidak ada reaksi terhadap bunyi atau suara. E. Sering menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi. F. Kurang atau tidak tanggapnya dalam diajak berbicara. G. Ucapan atau kata tidak jelas. Kualitas suara aneh atau monoton. Selanjutnya ada aktivitas anak tunarungu. Menurut Fauzi 2018, aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh keluarga dengan anak tunarungu seperti keluarga lainnya dapat dilakukan dengan verbal yang dibayangkan sebagai sistem simbol.
Cara berkomunikasi dengan memanfaatkan bahasa verbal dan isyarat secara bersama-sama. Para penyandang tunarungu umumnya berangkat dari lingkungan keluarga yang beraneka ragam, keadaan dan status sosialnya, sehingga karakteristik dari anak-anak yang mengalami ketunarunguan juga bervariasi. Sekian pemaparan kami hari ini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.